Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'a sunnatahu jama'atan min yaumil hada ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali di ngaji bareng Ma'arif pada sore hari ini pada Ramadan hari ke-11. Semoga kita tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap semangat menjalankan ibadah puasa. Pada kesempatan ini saya akan membahas tema tentang sholat jamak takdim ya. Sholat jamak ini yang jamak takdim dulu, karena jamak ada yang jamak takdim dan ada jamak takhir. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, jamak itu menggabungkan dua sholat, zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya. Kalau diletakkan di sholat yang pertama itu namanya jamak takdim. Kalau diletakkan di sholat yang kedua itu namanya jamak takhir. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jamak takdim, syarat-syaratnya. Syarat-syarat jamak takdim adalah yang pertama al-bada'atu bil ula, memulai dengan sholat yang pertama. Jadi tidak boleh dibalik ya. Jadi sholat yang duhur dulu baru asar, maghrib dulu baru isya. Yang kedua adalah niatul jam'i fiha. Dalam sholat itu harus diniati menjamak atau menggabungkan sholat ya. Kalau ini jamak takdim ya diniati jamak takdim. Yang ketiga adalah baqa'u waqtil ula, masih adanya waktu yang pertama. Jadi kalau sholat jamak takdim duhur dengan asar harus masih ada waktu duhur. Kalau dia jamak takdim tapi sholatnya sudah jam 4 ya nggak bisa, yang duhur itu berarti masuknya qadha nanti ya, jatuhnya qadha. Jadi harus waktu sholat yang pertama, kalau maghrib dengan isya, maghribnya harus masih ada, belum habis waktu maghrib itu. Selanjutnya yang keempat adalah al-muwalatu bainahuma. Syaratnya adalah sholatnya harus mualah, tidak boleh ada jarak yang terlalu lama. Jadi setelah sholat maghrib ya langsung bangkit lagi untuk melaksanakan sholat isya. Begitu juga duhur dengan asar gitu, setelah sholat duhur langsung berdiri lagi melaksanakan sholat asar. Yang kelima adalah dawamul udri ila tamamil ikhrami bisaniyah. Syarat yang kelima adalah masih adanya udzur sampai sempurnanya takbiratul ihram yang kedua. Udzurnya kalau ini melaksanakan sholat jamaknya karena musafir, dia harus masih dalam keadaan safar sampai takbiratul ihram yang kedua. Jadi dia sholat duhur, setelah sholat duhur langsung berdiri lagi melaksanakan sholat asar. Ketika takbiratul ihram sholat asar itu dia masih keadaan bepergian, belum sampai rumah maksudnya. Lalu bagaimana contohnya? Sholat kok bisa nyampe rumah? Bisa saja dia sholatnya, contohnya kalau para ulama memberikan contoh seperti naik kendaraan kapal atau perahu kalau dulu. Jadi bepergian jauh dia naik kapal atau perahu, terus pulangnya ketika perjalanan pulang dia sholat jamak takdim duhur dengan asar. Nah ketika sholat duhur ya dia masih dalam perjalanan, tapi pas ketika mau takbiratul ihram sholat asar, kapalnya itu sudah nyampe di pelabuhan dan pelabuhannya itu sudah di kampungnya. Nah itu yang nggak boleh, akhirnya nggak asar ya, nanti harus sholat sendiri-sendiri ya, sholat duhur. Nanti asarnya nanti nunggu ketika waktunya asar sudah masuk, karena udurnya sudah hilang. Udurnya apa ya, safar itu, pergi itu. Kalau sudah nyampe rumah kan berarti sudah nggak bepergian, sudah nggak safar, nggak ada udur lagi. Yang selanjutnya yang keenam, syarat keenam adalah dhannu sihhatil ula. Dia punya persangkaan bahwa sholat yang pertama memang sah ya. Kalau dia yakin sholat yang pertama itu nggak sah ya nggak boleh ya. Yang terakhir ini pasti al ilmu bizawazil jam. Dia harus mengetahui ya, ilmunya mengetahui tentang hukum kebolehan menjamak sholat ya, tentang hukumnya, syaratnya itu tentang menjamak sholat itu bagaimana ya. Jadi
bagi orang musafir, bagi seorang musafir yang bepergian jauh, ya para ulama berbeda pendapat, yang ada yang mengatakan 82-83 km. Kalau dia sudah melebihi itu, jarak itu, dia boleh menjamak, menggabungkan sholat. Boleh ya, boleh menggabungkan. Walaupun dia posisi di perjalanan itu, kadang kan ada orang yang nggak suka menjamak, dia keadaan nganggur, waktu itu mobilnya sudah berhenti di depan masjid, kenapa nggak sholatnya nanti aja, kalau pas itu kan, atau sholatnya nggak di waktu-waktunya sendiri-sendiri aja gitu kan. Kalau yang pembahasan qashar atau meringkas sholat pun gitu, kenapa sholatnya nggak penuh 4 rakaat saja, kan bisa dilaksanakan, nggak begitu capek. Ini nanti sholatnya sendiri-sendiri aja, duhur di waktu duhur, asar di waktu asar, nggak usah dijamak. Kan ada orang yang nggak suka kayak gitu ya, padahal Rasulullah bersabda, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimah, kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Jadi Allah itu suka atau cinta kepada orang yang mengambil rukhsah, keringanan dari Allah, rukhsah yang diberikan kepadanya, sebagaimana Allah itu suka cinta kepada orang yang mengambil azaimah atau azimahnya. Azimah itu hukum asal. Hukum asal itu duhur ya pada waktunya duhur, asar nanti pada waktunya asar. Jadi yang duhur di waktu duhur, asar di waktu asar. Dan sholatnya 4 rakaat. 4 rakaat itu namanya azimah, hukum asal. Dan yang kedua ada namanya rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Ketika dia bepergian jauh, nanti ada hukum lagi, sholat yang 4 rakaat bisa jadi 2 rakaat tadi, sholat duhur sama asar bisa dijamak. Jadi Allah itu tetap sama-sama cinta dengan orang yang melaksanakan pada waktunya ataupun dengan orang yang menjamak sholatnya. Tidak ada perbedaan. Jadi jangan dianggap, nah kalau kita mampu kenapa kita nggak sholat pada waktunya saja. Nah ini kan rukhsah yang diberikan Allah. Allah saja cinta kalau kita mengambil rukhsahnya. Jadi ini saya meluruskan sebagian orang-orang yang kadang-kadang seakan-akan tidak suka, dijamak kita sholat awal waktu saja. Yang mereka beranggapan bahwa sholat di tepat waktunya 4 rakaat itu yang paling bagus, yang paling dicintai Allah. Padahal di hadis tadi dijelaskan kalau memang keadaan utur musafir punya rukhsah, Allah juga cinta ketika hambanya mengambil rukhsah tersebut. Saya ulangi hadisnya lagi, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Allah mencintai seseorang yang mengambil rukhsah keringanan baginya, ya sebagaimana Allah juga mencintai ketika hambanya tersebut mengambil azimah, hukum asal yang diberikan Allah. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Ya, apabila ada kekhilafan, mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.